Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala al-habibil mustafa wal rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saat ini kita memasuki kajian lanjutan dari bab yang pertama, Kitabut Tauhid. Dalil yang akan kita bahas adalah dari surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan ini yang merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan penutupan atau closing statement wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi 'ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul, katakanlah. Artinya qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, lihaula'il musyrikin, sampaikan kepada orang-orang musyrik, alladzina abadu ghairallah, yang menyembah selain Allah. Lebih dari itu, wa harramu ma razaqahumullah, mereka juga mengharamkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Ta'alau, kemari, sini, dengarkan. Halummu wa aqbilu atlu alaikum atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan, aku akan terangkan, aku akan tuturkan kepada kalian apa saja yang diharamkan Rabb kalian, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian dengan pengharaman yang sesungguhnya, bukan atas dasar dhannan wa takharrusa, bukan atas dasar kira-kira, tidak memakai kiro-kirologi, sepertinyologi, memakai standar yang benar. Sebenarnya yang Allah haramkan itu apa saja sih? Ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang aku dapat dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a,
Jangan sekali-kali kamu persekutukan Allah dengan apapun. Ini wasiat yang pertama. Larangan pertama. Maka kewajiban bertauhid yang berbanding lurus dengan pengharaman syirik merupakan perintah dan larangan pada peringkat nomor 001. Yang utama dan pertama, sebagai hamba Allah Azza wa Jal, maka kita harus mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Poin ini yang terkait langsung dengan bab dan kitab yang kita pelajari. Selanjutnya, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini birrul walidain, wasiat yang kedua. Berikutnya, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan sekali-kali kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Orang punya anak satu merasa masih berjaya, punya anak berikutnya masih cukup, begitu terus beranak, apalagi istri juga tambah banyak. Jadi istri 4 kali anak 4, jadi kan 16 tuh perut yang harus diisi. Udah mikir-mikir tuh, kalau sekian juta penghasilan saya sebulan, kalau untuk memberi 16 perut, untuk mengisi dan menafkahi 16 manusia, maka berat rasanya. Maka khawatir, takut menjadi miskin. Ini mengandung ketidaktawakalan kepada Allah Azza wa Jal dan ketidakyakinan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kaya. Sekaligus tidak yakin bahwasanya Allah Ta'ala bertanggung jawab atas kehidupan makhluk yang diciptakannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di sini, jangan kau bunuh anakmu gara-gara takut miskin. Allah Ta'ala pertegas di sini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang bertanggung jawab untuk memberinya rizki, memberi kalian rizki, begitu pula anak-anak kalian. Maka dari itu, di dalam As-Sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'zamu indallah, dosa apa yang merupakan dosa terbesar di sisi Allah? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Qala, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau membuat tandingan bagi Allah, padahal hanya Allah yang menciptakanmu. Qultu summa ay, kemudian selain syirik apalagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Yang kedua adalah kamu bunuh anakmu karena takut dia ikut makan dari rezeki yang kau punya, dan seterusnya. Kemudian wasiat berikutnya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian dekati al-fawahish. Al-fawahish adalah dosa-dosa besar. Al-fahishah maknaha al-ba'idah. Al-fahishah makna aslinya adalah yang jauh. Artinya apa? Jauh dari logika sehat,
jauh dari fitrah yang lurus, perilaku yang jauh dari kewajaran, normalitas fitrah manusia. Maka maksiat-maksiat besar, dosa-dosa besar, itu salah satu sebutannya adalah al-fawahish, selain sebutan al-kabair. Tetapi al-fawahish seringkali dikonotasikan pada dosa berzina. Dan ini sangat masyhur dalam terminologi syar'i. Ketika disebut fahishah atau fawahish, maka konotasinya adalah berzina. Berikutnya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kalian bunuh, jangan kalian lenyapkan nyawa orang yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali illa bil haqq, kecuali nyawa orang yang memang berhak dibunuh. Berarti hukum asal pembunuhan adalah haram, dikecualikan beberapa hal yang memang dibolehkan secara syar'i. Apa saja itu? Di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, radhiyallahu anhuma marfu'an, la yahillu damu imri'im muslim, la yahillu damu imri'im muslim, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu, yang bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Muslim yang dimaksud adalah yang telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Jadi muslim pada dasarnya tidak halal untuk kita ganggu. Jangankan nyawanya, harta dan kehormatannya pun tidak boleh kita ganggu, apalagi nyawanya. Tapi sampai nyawanya pun berhak dihilangkan kalau pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani, orang yang pernah menikah, apalagi yang masih dalam kaitan pernikahan, dia memiliki istri, dia memiliki suami, kemudian dia berzina. Ini yang disebut dengan zina muhsan. Maka orang seperti itu berhak untuk dirajam, digutuk dengan batu sampai mati, dimasukkan ke dalam lubang, digutuk dengan batu sampai mati. Maka menghilangkan nyawa orang seperti ini merupakan hak. Tapi ingat, siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi adalah otoritas setempat yang memiliki kekuasaan hukum di negeri tersebut. Tidak sembarang orang. Jangan kemudian karena kita sudah tahu ada dalil seperti ini, kemudian kita pergoki ada orang berzina sementara mereka sudah suami istri. Yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami, ya, selingkuh, kemudian digutuk pakai batu sampai mati. Nah, ini menyelesaikan masalah dengan cara yang bermasalah. Berikutnya, wan nafsu bin nafsi. Begitu pula orang yang membunuh secara tidak halal, maka haknya adalah dibunuh. Ini yang disebut dengan al-qisas. Kemudian wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, keluar dari Islam. Kita ulangi 3. Pertama adalah orang yang sudah pernah atau memiliki pasangan, suami atau istri, kemudian dia berzina.
Yang kedua, orang yang membunuh. Yang ketiga adalah orang yang murtad. Maka para murtadin dari Islam, orang-orang yang keluar dari Islam masuk ke dalam agama lain, hukumnya di dalam syariat Islam harus dibunuh. Sekali lagi, siapa yang berhak membunuhnya? Siapa yang berhak melenyapkan nyawanya? Pemerintah yang sah. Jika pemerintahnya yang sah tidak melaksanakannya, berdosa mereka. Masyarakat tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Tapi yang memiliki otoritas dan tidak melaksanakan hukum Allah Azza wa Jal, dia berdosa besar. Selanjutnya, dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian memakai akal sehat kalian. Maka wasiat-wasiat ini memang memerlukan pemikiran yang sehat, akal yang sehat. Syariah ini hanya kompatibel dengan akal sehat. Apabila akal orang tidak sehat, maka akan menolak syariah. Menolak syariah, tanda bahwa orang itu akalnya tidak waras. Selanjutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai anak yatim tersebut baligh. Qala Ibnu Athiyyah, hadza nahyun 'ammun 'anil qurbi alladhi ya'ummu wujuhat tasarruf wa fihi saddu dzari'ah, thumma istathna ma yahsunu wa huwa as-sa'yu fi nama'ih. Ibnu Athiyyah rahimahullahu ta'ala, ahli tafsir, menyatakan bahwa ini adalah larangan yang bersifat umum. Jangan mendekati harta anak yatim. Jadi jangankan makan ya, jangankan merampok ya, mendekati saja asalnya itu tidak boleh. Dikecualikan apabila diniatkan untuk mengembangkan. Jadi kalau ada anak yatim ditinggalkan oleh ayahnya tentunya ya, dan masih dalam keadaan umur belum baligh, maka hendaknya kerabatnya, keluarganya, atau orang yang memiliki kapasitas mengembangkan hartanya. Barangkali anak yatim ini ayahnya adalah orang kaya, memiliki deposito yang banyak, aset yang banyak. Tentu anak yatim belum diberikan hak untuk mengelola hartanya sendiri. Maka dikelola, dijadikan modal, kemudian dikembangkan, diinvestasikan, tentu dengan perjanjian yang benar. Seperti yang pernah dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengembangkan harta anak yatim, diinvestasikan, dibisniskan, kemudian berkembang harta ini. Sehingga tidak selalu berkurang karena harus bayar zakat. Karena yang namanya zakat itu kewajiban terhadap harta. Walaupun anaknya anak yatim, pemiliknya adalah anak yatim, tapi jika harta itu mencapai nisab, mencapai haul, syarat daripada dikeluarkannya zakat telah tercapai, maka harus tetap dikeluarkan zakatnya. Maka kita kembangkan. Ini sebuah ladang yang bagus sesungguhnya jika dikelola dengan baik dalam sistem perekonomian Islam. Yayasan-yayasan Islam, pesantren seperti kita nih, Al-Ma'had, siap untuk mengelola harta anak yatim. Kita kelola lewat Mahal Aziz di sini. Insya Allah ada modal berapa, kemudian kita masukkan ke dalam permodalan perusahaan yang kita sebut di sini dengan Maha Korpora, bangun semesta. Saudaraku sekalian, kita punya proyek properti, perumahan dan kafling
yang insya Allah dibangunkan. Di tengah-tengahnya ada Bogor International Islamic Center yang luas seluruhnya adalah 700 hektar. Di setiap 35 hektar terdapat 10 hektar berupa Islamic Center atau Al-Ma'had. Silahkan untuk bergabung dengan kami dalam usaha ini. Salah satu modalnya adalah harta anak yatim. Kita investasikan dan kita kelola dengan baik secara transparan. Tentunya anak yatim bisa mendapatkan profit, benefit untuk suatu saat yablugha asyuddah, dia baligh, maka kita kembalikan haknya dan dia bisa tasarruf, bisa berperilaku bebas dengan hartanya karena sudah baligh. Selanjutnya, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran, timbangan dengan adil. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berarti melarang untuk mengurangi dan mencurangi takaran maupun timbangan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kami tidak membebani siapapun kecuali sekadar kemampuannya. Maka kita berusaha untuk bisa adil, berusaha untuk menepati hak-hak dan kewajiban kita, tentunya dengan usaha. Walaupun tentunya yang mampu berbuat adil dengan makna yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian mengatakan sesuatu, maka adillah meskipun terhadap kerabat kalian sendiri. Qala al-Hanafi rahimahullah, al-'adlu fil qawl fi haqqil wali wal 'adu la yataghayyaru fir ridha wal ghadab, bal yakunu 'ala al-haqqi wa in kana dza qurba fala yamiru ilal habibi wal qarib. Yang dimaksud adalah adil dalam memutuskan suatu perkara. Yang satu orang dekat dan orang yang kita cintai, yang lainnya orang jauh kita tidak kenal, tetapi hukum tetap harus adil. Kepada siapa harus berpihak, bukan karena dia orang dekat atau orang yang kita sukai atau kerabat. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu golongan menjadikan kalian tidak adil terhadap mereka. Maka keadilan itu berlaku atas semua orang. Wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap perjanjian dengan Allah kalian harus tepati. Qala Ibnu Jarir, wa bi wasiyatillahi ta'ala allati wassakum biha fa'aufu. Termasuk wasiat-wasiat yang Allah wasiatkan di sini kita harus tunaikan. Wa ifa'u dzalika bi an yuti'uhu bima amarahum bihi wa nahahum an. Salah satu di antara cara menunaikan wasiat ini adalah dengan menaati Allah dalam hal-hal yang diperintahkan dan meninggalkan apapun yang dilarangnya. Wa an ya'malu bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dzalika huwal wafa'u bi ahdillah. Termasuk dalam al-wafa' bi ahdillah, menunaikan perjanjian dengan Allah adalah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Wa qawluhu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun ay tatta'iduna wa tantahuna amma kuntum fih. Demikian apa yang Allah wasiatkan kepada kalian, diharapkan dengan demikian kalian mengambil pelajaran
dan menjadikannya sebagai peringatan buat diri kalian. Selanjutnya yang terakhir adalah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian ikuti berbagai jalan sehingga berbagai jalan tersebut membuat kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Pelaksanaan wasiat ini bertauhid, tidak syirik, birrul walidain, tidak membunuh nyawa yang tidak berhak dibunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah jalan lurus, garis lurus. Maka melanggar itu adalah garis bengkok, garis miring yang berbelok-belok, dan itu jauh lebih banyak. Jalan Allah satu, jalan syaitan banyak. Jangan ikuti jalan-jalan selain jalan Allah Azza wa Jal, sehingga akibatnya kalian akan tercerai-berai. Persatuan umat Islam ini akan terbentuk apabila masing-masing mengikatkan diri dengan jalan Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan pemahaman ulama salaf radhiyallahu anhum. Apabila ada yang melenceng dari situ, mengambil garis miring atau garis bengkok-bengkok, berbelok-belok, maka tercerai-berailah umat ini menjadi berbagai macam golongan, sekte, aliran, dan antar kita menjadi saling bermusuhan. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwas sekalian, selanjutnya al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah athar dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan seterusnya. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, siapa saja yang ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan closing statementnya Nabi alaihi salatu wassalam, kalimat penutupnya sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, ini, baca ayat-ayat ini dari qaulihi ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum sampai wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Terakhir al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang merupakan cerita. Singkat ceritanya begini. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an bercerita ketika beliau masih remaja. Kata beliau, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu saat aku bonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berdua mengendarai seekor keledai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Kamu tahu enggak apa hak Allah atas hambanya dan apa pula hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Kata Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, haqqullahi 'alal 'ibad,
hak Allah atas hambanya adalah ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Bertauhid, tauhidullah. Maka dari itu judul kitab ini Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid, at-tauhid yang merupakan hak Allah atas hambanya. Dan hak hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hambanya yang tidak mempersekutukannya dengan apapun, Allah berkomitmen untuk tidak akan mengazabnya. Maka dari itu, kunci masuk surga adalah tauhid. Ya, kunci selamat dari neraka adalah tidak musyrik. Lalu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an menyatakan, afala ubashirun nas. Boleh enggak ya Rasulullah, aku kabarkan berita gembira ini kepada orang-orang lain. Apa kata Nabi? La tubashirhum fayattakilu. Jangan dulu. Jangan kau beritahukan dulu kabar gembira ini. Nanti manusia-manusia yang lemah imannya, yang kurang semangat ibadahnya, mereka akan mengandalkan. Mengandalkan apa? Tenang, yang penting bertauhid dan tidak musyrik. Yang penting ikhlas ibadahnya kepada Allah dan tidak musyrik. Ya, walaupun ibadahnya dikit-dikit, selama tidak musyrik mah masuk surga insya Allah gitu. Akhirnya mereka mengandalkan, yattakilu, dan tidak memiliki semangat ibadah. Hadis ini panjang dan diriwayatkan oleh Syaikhain di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Mari kita tutup kajian kita yang terakhir pada sesi penutup bab ini dengan menyebutkan beberapa masail. Ya. Yang pertama, al-ula al-hikmatu fi khalqil jin wal ins. Bab yang pertama ini mengajarkan kepada kita tentang tujuan hidup, tujuan Allah menciptakan kita, bangsa jin maupun manusia. Yang kedua, annal ibadata hiya tauhid li annal khusumata fih. Ibadah yang benar itu apabila itu tauhid, apabila diniatkan hanya untuk Allah. Kalau asal ibadah, ya orang musyrik pun beribadah. Yang ketiga, as-salisa anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Barang siapa yang tidak bertauhid dalam ibadahnya, walaupun muslim, kalau musyrik, ya sama saja tidak beribadah kepada Allah. Ini adalah makna wala antum abiduna ma'abud. Jadi kata Allah Azza wa Jal kepada nabinya, qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya, wala antum abiduna ma'abud. Kalian wahai kaum musyrikin enggak bakal jadi penyembah Allah yang kusembah. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul. Tujuan Allah mengutus para rasul adalah menyampaikan tauhid dan melarang manusia dari syirik. Al-khamisah anna risalata ammat kulla ummah. Bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus rasulnya sehingga secara universal manusia itu sebenarnya telah mendapatkan peringatan, mendapatkan pelajaran, mendapatkan pencerahan dari para rasul. Al-sadisah anna dinal anbiya wahid. Dalam bab ini juga kita dapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya agamanya para nabi itu satu, yaitu al-Islam. Apakah itu Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Dawud, ya Nabi Nuh, semuanya beragama Islam. Jangan berpikir bahwa kalau Nabi Isa agamanya Kristen, ya, kemudian Nabi Musa agamanya Yahudi. Tak, semua nabi dan rasul agamanya Islam. As-sabi'ah al-mas'alatul kabira anna ibadatallah la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Fa fihi ma'na qawlihi faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini masalah besar.
Bab ini mengandung masalah yang sangat besar bahwa ibadah kepada Allah itu tidak benar, tidak bisa mendapatkan pembenaran kecuali dengan kufur terhadap tagut. Kita harus mengingkari semua tagut sehingga ibadah kita murni untuk Allah. Yang kedelapan, anna tagut 'amun fi kulli ma 'ubida min dunillah. Bahwa tagut itu, status sebagai tagut itu bisa mengenai semua selain Allah yang disembah, diibadahi, ditaati, ditakuti, diikuti, ya. Maka wahai para loyalis, kalau Anda loyal kepada siapa, atas dasar apa, hati-hati. At-tasi'ah, yang ke-9 adalah idhamu sya'ni thalathil ayatil muhkamat fi suratil an'am 'inda salaf wa fiha 10 masail. Yang ke-9 adalah bahwa dalam 3 ayat dalam surah Al-An'am, yaitu ayat 51 sampai 53, ini memiliki 10 soal atau 10 poin. 10 poin yang menjadi wasiat Allah Azza wa Jalla dan sekaligus menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dimulai dengan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Wa khatamaha biqauli wa la taj'al ma'allahi ilahan. Dan jangan kalian jadikan bersama Allah ada Tuhan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan satu masalah, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Bahwa ini adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu berupa al-hikmah. Kemudian yang ke-11, bab ini juga mengandung ayat al-huquqil asyarah. Ayat tentang 10 hak yang Allah mulai dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Kemudian yang ke-12, at-tanbih ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki wasiat kepada kita sebelum wafatnya, yaitu ayat yang kita bacakan tadi. Yang ke-13 adalah ma'rifatu haqqillahi alaina. Kita jadi tahu apa saja hak Allah terhadap kita. Berikutnya juga yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaih idza addau haqqahu. Kalau kita sebagai hamba Allah sudah melaksanakan hak Allah, apa hak kita? Hak kita adalah masuk surga, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ke-15, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Bahwa masalah ini ternyata tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Karena apa? Karena termasuk Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an, pemuda yang sangat cerdas di antara sekian banyak sahabat, dia pun tak tahu. Baru tahu setelah diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Kalau suatu ilmu itu lebih maslahat untuk diendapkan dulu, tidak diberitahukan dulu, tentu itu boleh. Ke-17, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Di dalam bab ini juga kita diajarkan untuk memberitahukan kabar gembira kepada sesama muslim tentang apa yang bisa membuat mereka senang. Kemudian yang ke-18, al-khawfu minal ittikal ala sa'ati rahmatillah. Hendaknya kita takut untuk bersandar kepada rahmat Allah, kemudian kita tidak berusaha untuk beramal saleh. Ke-19, qaulul mas'ul amma la ya'lam Allah wa rasuluhu a'lam.
Hendaknya kalau kita tidak tahu itu, biasakan mengatakan Allah a'lam. Allahu a'lam. Ke-20, al-ishrun jawazu takhsisi ba'dhin nasi bil ilm duna ba'd. Masalah ilmu, ada kalanya kita harus mengkhususkan, mengajarkan kepada satu pihak tanpa yang lain. Itu boleh saja. Tentu dilihat maslahatnya. Al-hadiyatu wal ishrun, hal yang ke-21, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himar ma'al irdafi alaihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tawadhu'. Ya. Rendah hati. Dari mana kita bisa dapatkan itu? Beliau membonceng anak remaja bernama Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an. Boncengan. Jadi nggak mentang-mentang jadi nabi, wah, kendaraannya sendiri gitu ya, orang lain nggak boleh ikut. Ke-22, jawazul irdafi ala dabbah. Boleh kita membonceng orang di atas kendaraan. Ini hukum. As-salisatu wal ishrun, ke-23, fadilatu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Hadis tadi menunjukkan fadilah tersendiri bagi Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Terakhir, ar-rabi'atu wal ishrun, 'idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Masalah tauhid ini betul-betul azim, betul-betul besar, betul-betul sangat penting. Kita telah membahas hal yang sangat penting dan kita akan lanjutkan hal-hal penting lainnya di dalam kitab tauhid ini. Bertemu kembali insyaallah pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.